Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu di SDN Benowo 1 Media Belajar. Kali ini kita akan belajar tema 2 menyayangi hewan dan tumbuhan, subtema 2 manfaat hewan bagi manusia. Anak-anak, pada subtema 1 kalian sudah mempelajari tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Untuk subtema 2, kalian bersama Ibu akan mempelajari tentang manfaat hewan bagi manusia. Hewan dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga dalam meringankan pekerjaannya. Beberapa contoh manfaat hewan bagi manusia. Yang pertama yaitu sebagai sumber makanan. Contohnya sapi sebagai sumber makanan. Sapi dimanfaatkan oleh manusia yaitu diambil daging dan susunya. Ayam diambil daging dan telurnya untuk sebagai sumber makanan. Yang kedua yaitu untuk hewan peliharaan. Contohnya kucing, burung, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu untuk meringankan pekerjaan manusia. Contohnya adalah kerbau, membantu para petani untuk membajak sawah. Anjing juga dimanfaatkan tenaganya untuk membantu manusia menjaga rumahnya dan lain sebagainya. Pada subtema 1, anak-anak sudah dijelaskan tentang dongeng dan jenis-jenisnya, yaitu jenis fabel. Anak-anak, pada dongeng jenis fabel adalah menceritakan tentang perilaku dan sifat hewan yang menyerupai manusia. Sebagai contohnya adalah dongeng yang berjudul Ayam Jago Baru yang ada di buku tema 2 subtema 2. Pada cerita itu kita bisa mengenali sifat dari tokoh tersebut dari perilaku dan perkataannya yang ada pada dongeng tersebut. Misalkan sifat ayam jago yang ada pada cerita fabel Ayam Jago Baru, dia memiliki sifat yaitu ceroboh karena dia tidak tahu bahwa yang dia kira matahari adalah bulan purnama, sehingga dia tergesa-gesa berkokok yang membangunkan teman-teman si ayam betina. Nah anak-anak, kita tidak hanya menyayangi hewan dan tumbuhan saja, tapi kita juga harus menyayangi sesama manusia. Kita harus menolong teman yang dalam kesusahan, ya. Kita menolong teman yang dalam kesusahan itu sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak, kalian masih ingat bukan bahwa lambang dari sila kedua Pancasila yaitu rantai emas? Pada subtema 1, kalian sudah belajar tentang sifat komutatif pada penjumlahan atau disebut juga sifat pertukaran. Apa itu artinya? Sifat komutatif adalah sifat pada operasi hitung dua buah bilangan yang apabila ditukar posisinya maka hasilnya tetap sama. Pada subtema 1 kalian sudah mempelajari tentang sifat komutatif penjumlahan bukan? Untuk subtema 2 kalian akan mempelajari tentang sifat komutatif pada perkalian.
sama dengan pada sifat penjumlahan, sifat komutatif pada perkalian memiliki hasil yang sama apabila ditukar. Contohnya adalah 8 dikali 5 sama dengan 40. 5 dikali 8 sama dengan 40. Sehingga 8 dikali 5 sama dengan 5 dikali 8 yang hasilnya adalah sama-sama 40. Sudah jelas ya anak-anak ya, bahwa sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan juga perkalian. Untuk pembagian dan pengurangan, sifat komutatif ini tidak berlaku karena ketika posisinya berubah atau ditukar, maka hasil pada pengurangan dan pembagian itu tidaklah sama. Sehingga yang perlu kalian garis bawahi adalah bahwa sifat komutatif atau pertukaran hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Nah anak-anak, demikianlah yang kita pelajari pada subtema 2. Untuk lebih memahami pembelajaran pada subtema 2, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Demikianlah anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.